Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ita Wari Story. Nah, bagaimana nih kelanjutan cerita Mita? Sebelum itu, subscribe dulu ya. Udah subscribe belum? Kalau udah subscribe, kita mulai. Pagi itu di sekolah, saat jam pelajaran kedua kosong, dan kami disuruh mengerjakan tugas dari guru. Bos, kamu gak suka kan sama Mita? Tanya Jaja lirih. Tapi pertanyaan Jaja itu terdengar oleh telingaku dan Sila. Yang lalu Sila melirikku, aku pun melirik Sila menunggu jawaban Dava. Tidak. Jawab Dava tegas. Syukurlah. Sahut Jaja. Entahlah, aku merasa jengkel dengan jawaban Dava. Jaja berdiri dan berjalan ke arahku. Lalu Jaja berlutut di samping kiriku. Apa yang kamu lakukan? Ucapku lirih penasaran. Mita cantik, maukah kamu menjadi pacarku? Tanya Jaja tersenyum lebar sembari memberikan setangkai bunga mawar kepadaku. Teman-teman sekelasku tentu melihat adegan ini. Cie, terima Mita, terima saja. Ucap teman-temanku kecuali Dava. Perasaanku saat itu malu, gugup, bingung, dan tak karuan. Tak menyangka Jaja begini. Cie, do culun. Olok Bagas keras. Maaf Jaja, aku gak bisa. Jawabku tegas. Yang lalu aku segera berdiri dan lari keluar kelas menuju toilet. Aku menangis, aku bingung. Sila datang memelukku. Saat itu aku menangis sesegukan di pelukan Sila. Sudah, tak apa, ucap Sila menenangkanku. Aku gak enak sama Jaja. Aku takut dia marah padaku. Aku takut dia menjadi bahan olokan teman-teman. Tangisku. Kamu cinta sama Jaja? Tanya Sila lembut. Enggak pernah menyangka kayak gini akan terjadi. Aku enggak cinta sama dia. Tangisku. 30 menit kemudian aku kembali ke kelas ditemani oleh Sila. Saat aku akan duduk di kursiku. Oh, ini dia si penolak cinta Jaja. Kasihan ya karena Jaja miskin jadi ditolak sama Mita. Hah. Ucap Veronica sinis padaku yang duduk di sebelah Vernita. Sila berdiri dan mendekati Veronica, sahabat dan teman sebangku Vernita. Hentakan tangan kanan Sila pada meja Veronica. Tutup mulutmu penjilat! Bentak Sila. Vernita berdiri dan menatap tajam Sila. Minggir dari sini atau kamu mau dilaporkan ke papaku? Ucap Vernita ketus. Hah, menggunakan papanya sebagai tameng? Dasar manja. Ucap Sila sini sembari berjalan ke bangkunya. Aku masih menunduk, tak berani melihat sekitar. Tiba-tiba ada yang menepuk pelan pundakku dari belakang. Aku menoleh ringan ke belakang. Aku pikir itu Dava yang akan menghiburku. Ternyata Jaja. Mita, apa kok? Aku paham, kamu bukan cewek matri. Kita masih bisa berteman kan? Tanya Jaja lembut sembari tersenyum. Aku memandang wajah Jaja. Maaf ya, aku membuatmu malu, ucapku pelan. Jaja mengangguk-anggukkan kepalanya sembari tersenyum. Aku melihat ke arah Dava. Ternyata dia malah asik membaca komik, tak berespon apapun. Menyebalkan. Mita! Panggil Bima sembari terengah-engah. Sepertinya dia habis lari dari kelasnya. Bima? Ucapku terkejut. Wow, siapa nih? Pacar apa selingkuhannya Mita? Ucap sinis Veronica yang menoleh ke arah aku dan Bima. Kita bicara di luar yuk. Ajak Bima. Aku menganggukkan kepala dan lantas berdiri. Aku melihat ke arah Dava yang saat itu dia juga menatapku.
tapi langsung mengarahkan pandangannya ke komiknya. Aku mengikuti Bima keluar kelas. Apa Jajak menembakmu? Tanya Bima penasaran. Aku menganggukkan kepalaku. Aku melihat teman-temanku mengawasi kami dari jendela kaca kelas. Tentu Dava tak ada di sana. Kamu pasti menolaknya kan? Tanya Bima serius. Aku pun menganggukkan kepalaku lagi. Syukurlah, aku panik. Aku langsung berlari ke sini. Ucap Bima sembari tertawa lebar. Kamu tak perlu berlebihan seperti Aku ini. mencintaimu, Mita. Ucap Bima sembari memegang tanganku dan lalu aku segera menariknya. Tapi bukan karena aku menarik tanganku, Bima tak melanjutkan bicaranya. Tapi karena tiba-tiba Dava berdiri di samping kami. Aku dan Bima terkejut. Mau apa kamu? Tanyaku ketus pada Dava. Aku mau ke toilet, kalian menghalangi jalanku. Jawabnya dingin. Sahutku pada Dava yang lalu lewat di antara kami. Aku menyuruh Bima kembali ke kelasnya karena jam pelajaran di kelasnya masih berlangsung. 3 hari kemudian aku tak datang ke rumah Nenek Sri. Aku masih malu dengan Dava atas kejadian penembakan Jajak padaku. Sedang Bima makin overprotektif. Setiap hari dia meneleponku, bertanya aku pulang dengan siapa, apa saja yang aku lakukan seharian ini, apa ada cowok yang dekat denganku. Please Bima, jangan menelepon dan bertanya tidak penting seperti ini. Aku risih, aku malu dengan keluargaku. Ucapku tegas pada Bima. Iya, karena telepon rumahku diletakkan di ruang tengah. Keesokan pagi di sekolah, aku, Sila, dan Jajak sudah datang. Sambil menunggu bel jam pelajaran akan dimulai, aku membaca buku biologi. Tiba-tiba sesosok pria berdiri di depanku. Aku lalu melihat ke wajah pria itu. Ternyata Dava. Kami saling pandang untuk beberapa detik. Yang lalu dia menutup buku biologi yang sedang aku baca. Kemudian dia duduk di kursinya. Jujur, aku tak paham apa maksudnya. Begitu juga Sila dan Jajak. Hari itu ada ulangan harian mendadak, pelajaran akuntansi. Oh, aku tak seberapa bisa pelajaran ini. Teman-temanku membuka buku diam-diam dan saling mencontek, tapi tidak dengan Dava dan aku. Aku tak berani karena aku takut ketahuan oleh guru. Lembar jawabanku masih banyak yang kosong. Jamnya sudah habis. Ketua kelas, bantu Bapak mengumpulkan kertas soal dan jawaban ya. Ucap Pak Edi pada Dava. Iya, Dava adalah ketua kelas kami yang ditunjuk oleh teman-teman. Padahal Dava sebenarnya tidak mau, tetapi teman-teman memaksanya. Ya Tuhan, aku tak bisa. Aku belum selesai. Ayah, Ibu, maafkan aku. Ucapku dalam hati. Aku ingin menangis. Dava mengambil kertas jawabanku dan lalu menaruh kertas jawabanku ke dalam laci mejaku. Aku melihat tajam ke arahnya. Aku tak paham dengan sikapnya. Dia menyodorkan kertas jawabannya dan lalu wajahnya mendekat ke telingaku. Tulis identitasmu, aku membuatnya untukmu. Bisiknya lirih ke telingaku. Aku terkejut dan tak percaya, tetapi karena keadaan mendesak, aku menuruti perintahnya. Aku merasa lega. Dava menolongku. Itu seperti khayalan. Usai melaksanakan tugasnya, Dava kembali duduk di kursinya. Aku menoleh ke arah Dava. Terima kasih ya. Ucapku lirih sembari tersenyum kecil. Lain kali, jangan bolos les privat. Ucapnya dingin sembari membuka buku fisika. Iya, ucapku bingung. Ada apa? Ada apa? Tanya Sila dan Jajak padaku. Aku menggelengkan kepala sembari tersenyum. Jangan lupa tugasmu, bisik Sila. Iya, masih on proses, ucapku lirih. Hari itu pulang sekolah, aku ke rumah Nenek Sri. Dava mengajariku soal akuntansi tadi. Tapi aku tak fokus pada yang Dava ajarkan padaku. Diam-diam aku melihat wajah Dava dan memperhatikannya dalam-dalam. Kamu sudah jelas. Tanya Dava menatapku.
Mata kami saling bertemu, dan itu membuat Dava dan aku malu karena ketahuan menatap wajahnya. Iya, jawabku gugup. Coba kerjakan soal ini. Pintanya. Hah? Sahutku terkejut. Ya tentu saja aku tak bisa mengerjakannya. Lama aku berpikir. Mungkin sekitar 15 menit aku hanya menggigit ujung pensilku dengan wajah bingungku. Kalau kamu tak bisa, harusnya kamu memperhatikan penjelasanku, bukan wajahku. Ucapnya dingin. Dava mengambil pensil yang aku gigit. Sahutku. Apa? Tanya Dava. Aku boleh tanya? Tanyaku gugup. Iya, kamu mau tanya apa? Tanya Dava lagi. Tipe cewekmu seperti apa? Tanyaku lembut dan lirih. Sahut Dava terkejut. Jawablah, pintaku tak sabar. Kerjakan soal ini. Perintah Dava menyodorkan soal akuntansi. Nanti aku kerjakan, tapi jawab dulu pertanyaanku. Please, ucapku memohon. Dava diam dan menatapku tajam untuk beberapa detik. Kamu, seperti kamu. Jawaban Dava. Bercandamu garing, ucapku tertawa lebar. Aku serius. Aku menginginkan wanita seperti kamu. Ucap Dava tegas. Aku terkejut. Mulutku menganga. Jantungku berdegup kencang. Aku juga melihat muka Dava memerah. Dan lalu Dava berdiri dan pergi menuju ke kamarnya. Aku mendengar Dava menutup pintu kamarnya. Oke, aku masih belum beranjak dari sana. Karena bingung, terkejut, dan tak percaya. Nenek Sri menyadarkanku dari lamunan dan lantas aku pulang. Keesokan harinya, Jaja, Sila, dan Dava sudah datang. Aku melihat Dava dan lagi-lagi mata kami saling pandang. Lalu Dava menundukkan pandangannya ke buku yang dia baca, yang lantas aku duduk di kursiku. Pagi Mita, sapa Sila dengan senyuman lebar. Ada apa? Tumben-tumbenan kamu menyapaku dengan sangat sumringah, ucapku penasaran. Ini, ucap Sila sembari menyodorkan surat berwarna biru. Apa ini? Tanyaku pada Sila penasaran. Surat cinta dari kakakku, jawab Sila lirih sembari tersenyum lebar. Hah? Sahutku terkejut. Tiba-tiba Jajak merampas surat itu dari belakang. Apaan sih, Jak? Bentak Sila sembari merampas kembali surat itu. Surat cinta? Tanya Jajak sinis. Iya, dari kakakku. Kamu kan sudah ditolak. Kamu harus ikhlas dong. Kasih kesempatan orang lain. Bentak Sila pada Jajak. Yang lalu Sila memberikan surat itu padaku lagi. Baiklah. Aku hanya melindungi temanku dari lelaki yang jahat. Ya kan, Bos? Tanya Jajak pada Dava. Dava tak menjawab. Dia hanya sekilas menatap tajam ke arahku yang menoleh padanya. Saat jam istirahat, Sila menyuruhku membaca surat cinta kakaknya di taman belakang, karena dia ingin tahu segera jawabanku. Besar harapanku kamu bisa menjadi kakak iparku, ucapnya tersenyum lebar. Kamu jangan GR ah, mana mungkin kakakmu suka padaku, ucapku tegas. Kak Reza sudah lama menyukaimu, sejak kamu SD malah, ucap Sila sambil tersenyum. Ah, masa sih? Membual, ucapku tak percaya. Aku akan membelikanmu roti dan susu. Aku juga akan mengatakan pada Bima jika kamu masih ngerjain tugas ya, ucap Sila tersenyum padaku. Aku mengiyakan karena tak enak jika menolaknya. Aku masih merasa itu hanya surat yang Sila tulis untuk ngerjain aku. Aku membuka surat itu. Iya loh, ini bukan tulisan Sila. Dear Mita cantik, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku pikir ini hanya rasa yang akan mudah hilang. Tapi ternyata rasa itu tak pernah pudar.
tetap tertancap di hatiku. Bahkan semakin dalam dan dalam aku rasakan. Aku mencintaimu, Mita. Sudi kiranya kamu mau menjadi pacarku. Reza. Usai membaca surat itu, aku merasa sangat bingung dan gugup. Aku berjalan mondar-mandir di taman. Tiba-tiba, seseorang merampas surat itu. Aku terkejut, karena itu ternyata Dava. Dava meremas-remas surat itu yang lalu melemparnya ke tong sampah di dekat kami. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Tanyaku heran. Kamu tak boleh menerimanya. Jawab Dava penuh amarah sembari menatapku tajam. "Kenapa?" Tanyaku heran. Karena aku cemburu. Jawab Dava tegas yang masih menatap tajam ke aku. 10 detik kemudian Dava berlalu pergi meninggalkanku sendirian di taman. Lagi-lagi aku tertegun. Jantungku berdegup sangat kencang. Darahku serasa berhenti mengalir. Dan sekujur tubuhku terasa dingin seperti es. Ya Tuhan, apa ini nyata? Apa yang Dava ucapkan itu bukan hanya bualan? Tanyaku dalam hati. Sila membawakanku sekotak susu putih dingin dan 2 bungkus kue. Dia menempelkan susu dingin itu di leherku, membuatku terbangun dari lamunan. "Kenapa bengong dengan muka merah begitu?" tanya Sila padaku. Sahutku bingung. Gimana? Kamu mau menerima kakakku?" tanya Sila penuh antusias. Aku boleh aku pikir-pikir dulu? Tanyaku gugup. Boleh, jawab Sila kecewa. Maaf, ucapku lirih. Tak apa, santai saja. Apa kamu dapat informasi tentang Dava? Cewek yang dia sukai seperti apa? Tanya Sila penasaran. Oh ya Tuhan, harus aku jawab apa? Aku bingung. Seperti kamu, ucapku lirih dan gugup. Sila tertawa senang mendengar jawabanku. Oh Tuhan, maafkan aku telah membohongi Sila. Aku tak tahu apa lagi yang harus aku katakan. Ini semua sangat mengejutkanku. Saat masuk kelas, Vernita memanggilku dan mengajakku bicara berdua di depan toilet. Ternyata Vernita juga bertanya pertanyaan yang sama dengan Sila. Reaksi dan jawabanku pun sama dengan apa yang aku jawab pada Sila. Dava suka cewek seperti kamu, jawabku lirih dan gugup juga. Vernita juga senang bukan kepalang. Oke, kamu berhak mendapatkan 5 besar, ucap Vernita tersenyum lebar sambil melompat-lompat kegirangan. Hari itu pulang sekolah, aku tak ke rumah Nenek Sri. Aku masih syok dengan semua kejadian di sekolah. Padahal aku juga masih terkejut dengan kejadian kemarin di rumah Nenek Sri. Usai makan malam, aku mencuci piring di dapur. Mit, ada Dava di ruang tamu, ucap ibuku. Hah? Tanyaku heran. Jeng, apa ya yang akan terjadi? Ngapain juga Dava ke rumah Mita? Penasaran? Jangan lupa subscribe dong. Kalau sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Klik like kalau kalian suka, silakan komentar di kolom bawah, dan share ke teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.